Perkenalkan, nama saya Nurweti, mahasiswi dari Politeknik Fiksi Input Serang, jurusan D3 Sekretari semester 3. Pada video kali ini, saya akan menganalisis laporan keuangan dari salah satu perusahaan yang terdaftar dalam Bursa Efek Indonesia, yaitu PT Unilever Indonesia Tbk, guna memenuhi tugas mata kuliah Manajemen Keuangan, dosen pengampu Angga Nugraha SEMM. Dan laporan yang saya ambil kali ini adalah laporan keuangan tahun 2020. Namun sebelum saya membahas laporan keuangan PT Unilever Indonesia Tbk, saya akan terlebih dahulu memberikan sedikit informasi tentang perusahaan PT Unilever Indonesia Tbk ini. PT Unilever Perseroan merupakan salah satu perusahaan penanaman modal asing dengan kegiatan usaha, produksi, pemasaran, dan distribusi barang-barang konsumsi, termasuk di dalamnya sabun, deterjen, margarin, es krim, bumbu-bumbu masak, kecap, produk-produk kosmetik, minuman dengan bahan pokok teh, dan minuman sari luwak. Rangkaian produk Unilever Indonesia merupakan kombinasi brand-brand ternama di dunia dan Indonesia seperti Pepsodent, Lux, Lifebuoy, dan lain sebagainya. Perseroan pertama kali didirikan dengan nama Levon Jet Fabricant NV pada 5 Desember 1933 dengan akta pendirian Notaris Tuan Andrian Hendrik van Ophuijsen nomor 23 tanggal 5 Desember 1933. Pada tahun 1980, nama Perseroan juga menjadi PT Unilever Indonesia dengan akta nomor 171 dari Notaris Nyonya Kartini Mujadi SH. Kantor pusat PT Unilever Indonesia ini berada di Geraha Unilever dan Pakis Kap 3 Jalan BSD Boulevard Barat, BSD City, Tangerang 15345. Baiklah, langsung saja di sini saya akan menganalisis laporan keuangan dari PT Unilever Indonesia Tbk. Berikut adalah tampilan dari laporan keuangan PT Unilever Indonesia. Sebelum kita melihat akun-akun dan jumlahnya, terlebih dahulu kita lihat bahwa di laporan keuangan ini disajikan dalam jutaan rupiah, di mana artinya semua akun yang tercantum di laporan keuangan ini dikalikan dengan 1 juta. Karena jika semua angka ditulis, semua mungkin keuangannya tidak akan cukup. Saya akan membacakan laporan ini sesuai yang ada di tulisan, di mana setiap nominalnya tidak saya kalikan 1 juta, melainkan sesuai dengan yang ada di laporan keuangan. Baik, langsung saja kita analisis laporan keuangan dari PT Unilever Indonesia Tbk. Yang pertama ada dari laporan posisi keuangan. Di sini ada aset, di mana aset ini dibagi menjadi 2, yaitu ada aset lancar dan aset tidak lancar, di mana jumlah aset pada tahun 2020 sebesar Rp8.828.360 dan pada tahun 2019 sebesar Rp8.530.334. Artinya di sini jumlah aset lancar pada PT Unilever mengalami penurunan, dan yang kedua ada aset tidak lancar, di mana di sini jumlah aset tidak lancar pada tahun 2020 sebesar Rp11.006.272 dan tahun 2019 sebesar Rp12.119.030. Artinya di sini jumlah aset tidak lancar mengalami penurunan. Jadi didapatlah jumlah seluruh aset pada tahun 2020 sebesar Rp20.534.632 dan pada tahun 2019 sebesar Rp20.649.371. Artinya di sini PT Unilever jumlah asetnya mengalami penurunan, tapi nilai penurunan ini masih dikatakan ideal untuk sebuah perusahaan manufaktur.
Selanjutnya masih di laporan posisi keuangan, yaitu kita lihat di sini ada liabilitas dan ekuitas. Pada liabilitas ada liabilitas jangka pendek dan liabilitas jangka panjang. Pada tabel di sini dalam jutaan rupiah. Kita lihat di sini jumlah liabilitas jangka pendek pada tahun 2020 sebesar Rp13.057.536 dan pada tahun 2019 sebesar Rp13.065.308, di mana artinya di sini jumlah liabilitas jangka pendek mengalami kenaikan. Selanjutnya yang kedua ada liabilitas jangka panjang, di mana di sini jumlah liabilitas jangka panjang pada tahun 2020 sebesar Rp2.299.728 dan pada tahun 2019 sebesar Rp2.308.201, di mana artinya di sini jumlah liabilitas jangka panjang mengalami kenaikan. Jadi didapatlah jumlah liabilitas pada PT Unilever Indonesia Tbk pada tahun 2020 sebesar Rp15.597.264 dan pada tahun 2019 sebesar Rp15.467.509, di mana di sini jumlah liabilitas PT Unilever mengalami kenaikan sebesar 14,3%. Selanjutnya ada dari laporan laba rugi, di mana di sini di laporan laba rugi ada laba bruto, di mana jumlah laba bruto pada tahun 2020 sebesar Rp22.456.990 dan pada tahun 2019 sebesar Rp2.028.693, di mana di sini jumlah laba bruto pada PT Unilever mengalami kenaikan. Selanjutnya laba usaha, di mana laba usaha pada PT Unilever tahun 2020 sebesar Rp9.451.012 dan pada tahun 2019 sebesar Rp10.120.906, di mana di sini laba usaha pada PT Unilever mengalami kenaikan. Selanjutnya ada laba sebelum pajak penghasilan, di mana di sini jumlah laba penghasilan pajak penghasilan pada tahun 2020 sebesar Rp9.206.869 dan pada tahun 2019 sebesar Rp9.901.772, di mana di sini jumlah laba sebelum pajak penghasilan pada PT Unilever mengalami kenaikan. Selanjutnya ada laba bersih, di mana di sini jumlah laba bersih pada tahun 2020 sebesar Rp7.163.536 dan pada tahun 2019 sebesar Rp7.392.837, di mana di sini jumlah laba bersih mengalami penurunan. Selanjutnya ada jumlah penghasilan komprehensif, di mana di sini jumlah penghasilan komprehensif pada PT Unilever Indonesia pada tahun 2020 sebesar Rp7.056.606 dan pada tahun 2019 sebesar Rp7.090.157, di mana di sini jumlah penghasilan komprehensif pada PT Unilever Indonesia Tbk mengalami penurunan. Selanjutnya ada laba per saham dasar, di mana di sini jumlah laba per saham dasar pada tahun 2020 sebesar 188 dan pada tahun 2019 sebesar 194, di mana di sini dinyatakan dalam nilai penuh rupiah per saham. Selanjutnya saya akan menganalisis rasio keuangan dari PT Unilever Indonesia Tbk pada tahun 2020 dengan perbandingan 2019. Baik, yang pertama ada liquidity ratios. Liquidity ratios adalah rasio yang menunjukkan kemampuan perusahaan dalam memenuhi kewajiban atau membayar utang jangka pendeknya. Likuiditas rasio ada dua, yaitu current ratio dan quick ratio. Di sini diketahui current asset PT Unilever Indonesia sebesar Rp828.390, sedangkan current liabilitas sebesar Rp13.357.536, sedangkan yang
rasio. Rumus untuk mencari current rasio yaitu current asset dibagi current liabilitas, yang dimana current asset sebesar Rp8.828.360, sedangkan current asset liabilitas Rp13.950.536. Maka didapatlah rasio PT Unilever pada tahun 2020 sebesar 0,66, yang artinya di sini rasio lancar yang dimiliki perusahaan PT Unilever nilainya di bawah 1,0, dan current rasio pada 2019 0,65, sedangkan pada tahun 2020 0,66. Artinya di sini current rasio PT Unilever Indonesia mengalami kenaikan. Maka kemampuannya dalam melunasi utang belum bisa. Selanjutnya yang kedua ada quick ratio, di mana quick ratio atau rasio cepat adalah salah satu rasio keuangan yang digunakan untuk mengukur posisi likuiditas perusahaan, proyek, pusat investasi, atau pusat laba. Penghitungan quick ratio hanya menggunakan aktiva lancar yang paling liquid untuk dibandingkan dengan kewajiban lancar. Di sini diketahui current asset PT Unilever Indonesia pada tahun 2020 sebesar Rp8.828.360, sedangkan inventorinya sebesar Rp2.463.104, sedangkan current liabilitas sebesar Rp13.536, dan ditanya quick ratio. Maka untuk mencari quick ratio yaitu current asset dikurangi inventory dibagi current liabilitas, maka didapatlah quick ratio pada tahun 2020 0,47, sedangkan quick ratio pada bulan 2019 0,46, yang dimana di sini quick ratio PT Unilever Indonesia mengalami kenaikan. Artinya ini menunjukkan bahwa kemampuan perusahaan yang kurang baik dalam memenuhi kewajibannya. Selanjutnya ada total asset turnover ratio. Total asset turnover atau perputaran total aset adalah kemampuan perusahaan untuk menghasilkan penjualan berdasarkan total aktiva yang dimilikinya. Berdasarkan tabel di sini, total aset turnover sebesar 2,09. 2,09 ini didapat dari penjualan dibagi dengan total aset, di mana penjualan sebesar Rp49.972.474 dan total aset sebesar Rp20.534.632. Jadi didapatlah total aset turnover pada tahun 2020 PT Unilever sebesar 2,09 dan total aset turnover pada tahun 2019 sebesar 2,07. Artinya di sini total aset turnover mengalami kenaikan. Maka semakin tinggi total aset turnover, maka semakin cepat perputaran aktiva serta perolehan laba. Dalam hal ini, perusahaan tersebut bisa dianggap efisien dalam menggunakan keseluruhan aktiva dalam menghasilkan penjualannya. Selanjutnya ada rasio inventory turnover ratio. Inventory turnover ratio atau rasio perputaran persediaan adalah sebuah rumus rasio efisiensi yang menunjukkan seberapa efektif dari persediaan yang dapat dikelola dengan membandingkan harga pokok penjualan HPP. Dalam persediaan ini rata-rata untuk suatu
perusahaan menjual total persediaan rata-rata sepanjang tahun. Nah, dalam tabel di sini jumlah inventory turnover rasio pada PT Unilever sebesar 8,38 pada tahun 2020 dan pada tahun 2019 8,54. Artinya di sini inventory turnover rasio mengalami penurunan. Selanjutnya ada rasio average collection period atau periode. Penagihan rata-rata ini adalah jumlah hari yang berlalu antara tanggal penjualan kredit dengan tanggal perusahaan menerima pembayaran dari penjualan kredit tersebut. Nah, rumus mencari periode penagihan rata-rata yaitu hari dalam setahun dibagi rasio perputaran piutang. Nah, hari dalam setahun dalam PT Unilever ini 365 dan rasio perputaran piutang sebesar 8,08. Artinya di sini total average collection period pada PT Unilever Indonesia Tbk sebesar 45,17 hari. Jadi average collection period pada tahun 2020 sejumlah 45,17 hari dan pada tahun 2019 45,23 hari untuk membayar rata-rata periode penagihan dalam setahun ini. Selanjutnya masih di rasio aktivitas, yaitu rasio average collection period atau periode penagihan rata-rata. Ini adalah jumlah hari yang berlalu antara tanggal penjualan kredit dengan tanggal perusahaan menerima pembayaran dari penjualan kredit tersebut. Rumus periode penagihan rata-rata yaitu hari dalam setahun. Diketahui di sini hari dalam setahun yaitu 365 dan dibagi rasio perputaran, di mana di sini rasio perputaran piutang PT Unilever Indonesia Tbk yaitu 46,65. Maka dihasilkan jumlah average payment period 365 dibagi 46,65 yaitu 7,82 hari. Nah, average payment period pada tahun 2020 di sini 7,82, sedangkan pada tahun 2019 7,68. Artinya di sini jumlah average collection period mengalami penurunan. Maka ini dapat menunjukkan kebijakan kredit yang ketat dan manajemen piutang yang efektif sehingga memungkinkan perusahaan untuk memenuhi kewajiban jangka pendeknya. Selanjutnya yaitu ada debit ratio, di mana debit ratio ini terbagi menjadi dua, yaitu debit to equity dengan times interest rate ratio. Baiklah, yang pertama saya akan menjelaskan rasio debit to equity, di mana debit to equity ini mengukur perbandingan antara total hutang perusahaan dibandingkan dengan equity-nya. Bisa dilihat di sini tabel jumlah debit ratio pada tahun 2020 sebesar 75,96%. 7,5,9% ini didapat dari total liabilitas dibagi dengan total aset, di mana total liabilitas itu sebesar Rp15.597.264 dan total aset sebesar Rp20.534.063. Jadi jumlah debit rasio pada PT Unilever pada tahun 2020 75,96% dan pada tahun 2019 sebesar 74,42%. Artinya debit to equity perusahaan PT Unilever yang terlalu besar atau tren meningkat dibandingkan tahun sebelumnya menunjukkan bertambahnya resiko
Selanjutnya yang kedua yaitu Times Interested Earned Ratio. Times Interested Earned Ratio atau adalah rasio yang mengukur kemampuan perusahaan untuk membayar biaya bunga interest dari pinjamannya. Di mana di sini Times Interested Earned Ratio pada PT Unilever sebesar 4,50%. Di 4,50% ini didapat dari jumlah EBIT dibagi dengan interest rate, di mana EBIT sebesar Rp9.006.869, sedangkan interest rate sebesar Rp2.043.333, maka didapatlah 4,50%. Jadi perbandingannya Times Interest Rate Earned Ratio pada tahun 2020 sebesar 4,50%, sedangkan tahun 2019 Times Interest Rate Earned Ratio-nya sebesar 3,94%. Artinya di sini Times Interest Rate Earned Ratio mengalami kenaikan. Maka disimpulkan, semakin besar rasio ini berarti semakin baik kemampuan perusahaan untuk membayar kewajiban bunga interest rate-nya. Rasio keuangan selanjutnya yaitu profitability, di mana rasio keuangan profitability ini dibagi menjadi 3, yaitu gross profit margin, operating profit margin, dan ROA. Di sini saya akan menjelaskan rasio keuangan gross profit margin terlebih dahulu, di mana gross profit margin merupakan rasio keuangan yang digunakan manajer untuk menilai efisiensi proses produksi suatu produk yang dijual oleh perusahaan atau lebih dari satu produk. Di mana di sini jumlah gross profit margin pada tahun 2020 PT Unilever sebesar 52,26. 52,6 ini didapat dari jumlah gross profit margin dibagi dengan penjualan, di mana gross profit margin PT Unilever Indonesia Tbk pada tahun 2020 sebesar Rp22.456.990, sedangkan penjualannya sebesar Rp42.972.474. Maka didapatlah jumlah gross profit margin pada PT Unilever Indonesia Tbk pada tahun 2020 sebesar 52,26 dan pada tahun 2019 sebesar 51,32. Artinya di sini gross profit margin pada PT Unilever Indonesia Tbk mengalami penurunan. Selanjutnya yaitu net profit margin. Net profit margin adalah tingkat keuntungan suatu perusahaan dari penjualan atau pendapatan yang diperoleh sebagai sebuah rasio profitabilitas. NPM dihitung dengan membandingkan antara laba bersih dan pendapatan atau penjualan. Di mana di sini net income pada PT Unilever pada tahun 2020 sebesar Rp7.163.536 dan penjualannya yaitu Rp42.972.474. Maka didapatlah jumlah net profit margin pada PT Unilever Indonesia Tbk pada tahun 2020 sebesar 16,67 dan pada tahun 2019 sebesar 17,22. Artinya di sini net profit margin pada PT Unilever Indonesia Tbk mengalami penurunan. Rasio selanjutnya yaitu return on asset atau ROA. ROA adalah ukuran yang menggambarkan tingkat efektivitas perusahaan dalam menggunakan aset-aset perusahaan untuk menghasilkan profit. Bisa dilihat dalam tabel di sini, jumlah ROA pada tahun 2020 sebesar 34,89. 34,89 ini didapat dari jumlah net income dibagi dengan total aset, di mana net income ini sebesar Rp7.163.536, sedangkan total aset sebesar Rp20.534.632. Maka didapatlah ROA pada PT Unilever Indonesia Tbk pada tahun 2020 sebesar 34,89%. Sedangkan pada tahun 2019 sebesar 35,8%. Maka ROA pada PT Unilever pada tahun 2020 dan 2019 mengalami kenaikan.
Baiklah, selanjutnya saya akan menjelaskan grafik naik turun saham PT Unilever Indonesia Tbk, bahwa pada tahun 2019 saham PT Unilever Indonesia mengalami turun dan pada tahun 2020 juga mengalami turun. Ini diakibatkan karena efek pandemi yang melanda Indonesia pada tahun 2019 sampai sekarang. Kesimpulannya bahwa PT Unilever Indonesia Tbk pada tahun 2019 dan 2020 sedang tidak sehat-sehat. Artinya saham PT Unilever Indonesia mengalami penurunan sehingga tidak baik untuk melakukan investasi saham. Baik, itu saja yang dapat saya sampaikan, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.